Fun People, apa kabar? Bertemu lagi di Fun TOEFL, cara fun belajar TOEFL. Minggu ini kita akan meneruskan pembahasan tentang tenses pada minggu sebelumnya. Kalau kamu belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu video pembahasan tenses part 1 ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana present dan past berkembang menjadi simple tense, continuous tense, dan future tense. Jadi dari 16 tenses yang ada, kita sudah membahas 6 tenses, yaitu simple present, simple past, present continuous, past continuous, present future, dan past future. Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada tenses berikutnya, terlebih dahulu kita ketahui tentang perubahan to be yang biasa digunakan dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. To be dalam kalimat bahasa Inggris dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada to be infinitive, biasa digunakan setelah future. Kemudian to be ke-1 ini biasa digunakan dalam bentuk present, yaitu is, am, are. To be kedua biasa digunakan dalam kalimat past, yaitu ada was dan were. To be ketiga biasa digunakan dalam kalimat-kalimat perfect, yaitu been. Yang terakhir, to be keempat ini biasa digunakan dalam kalimat continuous, yaitu being. Sama halnya dengan to be, kata kerja pun mengalami 5 kali perubahan. Yang pertama kata kerja infinitive, biasa digunakan setelah future. Kemudian kata kerja ke-1 digunakan dalam kalimat present untuk orang ketiga tunggal. Kata kerja dalam bentuk present harus diberi akhiran s ya. Kemudian kata kerja kedua biasa digunakan dalam kalimat past. Kata kerja ketiga digunakan dalam kalimat perfect. Dan yang terakhir disebut kata kerja keempat biasa digunakan dalam kalimat continuous. Biasanya kata kerja ini diberikan akhiran ing. Kalimat perfect tense, predikatnya biasanya berupa gabungan dari model have atau has dan had diikuti dengan kata kerja ketiga. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada rumus ya, have atau has dan juga had plus verb 3. Contoh kalimatnya misalnya, she has been an English teacher since I was at 2nd grade. Kemudian we have finished doing our homeworks. My mom had my car washed. I had taken bus to school when Lisa texted me. Keempat kalimat ini semuanya menggunakan model perfect, yaitu have, has, dan juga had. Jika kita coba menentukan nama tenses untuk kalimat ini, kita bisa jabarkan pada penjelasan berikut ini. She has been an English teacher since I was at 2nd grade. Teman-teman bisa lihat has merupakan model yang digunakan pada kalimat perfect. Karena has ini berada pada deret present, maka kalimat she has been an English teacher since I was at 2nd grade adalah present perfect. Jika kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka rumus untuk kalimat ini adalah subject plus has plus been plus complement. Contoh lain pada kalimat kedua, tadi kita membaca ada kalimat we have finished doing our homeworks. Sama halnya dengan kalimat sebelumnya, ini juga merupakan kalimat perfect. Karena have berada pada deret present, maka kalimat ini pun sama, tensesnya adalah present perfect. Jika kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka rumusnya adalah subject plus have plus verb 3 plus o. Kata kerja ketiganya adalah finished. Contoh kalimat lain, my mom had been an interior designer when I was born. Ini juga kalimat perfect. Namun karena had merupakan model perfect yang ada pada deret past, maka tenses untuk kalimat ini adalah past perfect. Rumus untuk past perfect ini adalah subject plus had plus been plus complement. Yang terakhir, contoh kalimatnya adalah I had taken bus to school when Lisa texted me. Ini juga merupakan past perfect. Kita bisa lihat ada model had, di mana model had ini adalah model perfect yang ada pada deret past. Jadi nama tenses untuk kalimat ini adalah past perfect ya. Rumus untuk past perfect adalah subject plus had plus verb 3 plus o. Verb 3 untuk kalimat ini adalah taken, di mana taken merupakan kata kerja ketiga dari take. Sebelum melanjutkan pembahasan, mari kita review terlebih dahulu nama-nama tenses yang sudah kita pelajari.
kita sudah mempelajari simple present dan juga simple past, kemudian present future dan juga past future, present continuous dan juga past continuous, present perfect, dan yang terakhir tadi ada past perfect. Jadi semuanya sudah 8 tenses. Untuk tenses berikutnya biasanya merupakan gabungan dari tenses yang sudah ada. Di sini di tabel teman-teman bisa lihat kita akan mempelajari beberapa gabungan tenses. Apa gabungan tenses yang akan kita pelajari? Simak terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama ada future continuous. Sesuai namanya, future continuous tense merupakan kalimat yang predikatnya berupa gabungan dari unsur future dan juga continuous. Jika dijabarkan dalam rumus, maka rumus umumnya adalah will ataupun would, diikuti to be infinitive dan juga verb ing. Contoh kalimat untuk tenses ini, if you come late, the lecturer will be explaining the lesson. Jika kamu datang terlambat, maka dosennya akan sedang menjelaskan pelajaran. Di sini ada will, di mana will ini adalah model future pada deret present dan be explaining merupakan ciri dari continuous. Maka nama tense untuk kalimat ini adalah present future continuous. Jika kita tuliskan dalam rumus, maka rumusnya adalah subject plus will plus be plus verb ing plus object. Contoh lain untuk tenses ini, misalnya, if we didn't miss the train, we would be enjoying our trip to Jogja right now. Di sini ada model would. Would ini adalah model future yang ada pada deret past. Kemudian be enjoying merupakan ciri continuous. Maka nama tenses untuk kalimat ini adalah past future continuous. Rumus untuk past future continuous dari kalimat ini adalah subject plus would plus be plus verb ing plus object. Selanjutnya ada perfect continuous tense. Karena merupakan gabungan dari perfect dan continuous, maka ciri kalimat dengan tenses ini predikatnya berupa gabungan dari have atau has atau juga had diikuti been dan verb ing. Seperti apa contoh kalimat yang menggunakan tenses ini? Contoh kalimat untuk perfect continuous tense, misalnya Grace has been waiting for her friend since 15 minutes ago. Kita bisa lihat di sini ada has, di mana has merupakan model perfect yang ada pada deret present. Sedangkan been waiting ini merupakan ciri dari continuousnya. Maka nama tenses untuk kalimat ini adalah present perfect continuous. Rumus untuk present perfect continuous pada kalimat ini adalah subject plus has plus been plus verb ing plus object. Contoh lain untuk kalimat dengan perfect continuous tense, Shan had been working on his math assignment when I gave him a hand. Kita melihat ada had di sini, di mana had merupakan model perfect yang ada pada deret past dan been working merupakan ciri dari continuous. Maka nama tenses untuk kalimat ini adalah past perfect continuous. Rumus untuk kalimat past perfect pada kalimat ini adalah subject plus had plus been plus verb ing plus object, di mana objeknya di sini adalah his math assignment. Untuk tenses berikutnya yaitu future perfect tense. Ini juga merupakan gabungan dari future dan perfect. Maka tidak asing jika predikat pada kalimat-kalimat ini merupakan gabungan dari will atau would diikuti have dan juga verb 3 atau kata kerja ketiga. Contoh kalimat dengan tenses ini, the reparation on your car will have been done entirely by next week. Kita melihat ada will ini merupakan model future yang ada pada deret present, sedangkan have been done merupakan ciri perfect. Karena ini kalimat pasif, maka untuk perfectnya diikuti to be dan juga kata kerja ketiga. Rumus untuk kalimat pasif ini dalam bentuk future perfect adalah subject plus will plus have plus been plus verb 3. Namun jika kalimatnya adalah kalimat aktif, maka rumusnya sebetulnya adalah subject plus will plus have plus verb 3. Untuk kalimat dengan future perfect tense,
I would have finished my study last year if I hadn't got the fatal accident. Ada kata would di sini. Would ini merupakan model future pada deret past, sedangkan have finished merupakan ciri dari perfectnya. Maka nama tenses untuk kalimat ini adalah past future perfect. Rumus untuk kalimat past future perfect ini adalah subject plus would plus have plus verb 3. Yang terakhir adalah future perfect continuous. Ini merupakan gabungan dari 3 tenses sekaligus. Nah, merupakan gabungan dari 3 tenses sekaligus, maka predikat pada kalimat-kalimat dengan tenses ini pun berupa gabungan dari will atau would, diikuti have, diikuti been, diikuti verb ing. Contoh kalimat dengan tenses ini, misalnya, if you let the kid by himself more than 10 minutes, he will have been ruining the whole house by the time you come. Will merupakan model pada deret present untuk future, sedangkan have been ruining adalah ciri dari perfect continuous-nya. Maka jika kita tuliskan dalam rumus untuk kalimat ini adalah subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contoh lain untuk tenses ini adalah I would have been working on my project if my mom didn't ask me to go buy some food. Would merupakan model untuk future pada deret past, sedangkan have been working adalah ciri dari perfect continuous-nya. Jadi nama tenses untuk kalimat ini adalah past future perfect continuous. Rumusnya adalah S plus would plus have plus been plus verb ing. Tadi pembahasan 16 tenses yang merupakan modifikasi dari present dan past. View tadi mengakhiri pembahasan kita mengenai tenses. Semoga setelah menonton video pembahasan ini, kamu tidak lagi kesulitan mempelajari tenses ya. Jika kamu memiliki pengalaman yang berbeda belajar tenses, silahkan di-share di kolom komentar ya, agar orang lain memiliki lebih banyak sudut pandang tentang metode belajar tenses. Sekian dulu untuk pembahasan hari ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa jika kamu merasa videonya bermanfaat, silahkan di-share agar ada banyak orang yang merasakan manfaatnya. See you later. Bye-bye.